الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insan masih Al-Mursalat ya. Saudara sekalian, sebelum surat Al-Mursalat yaitu surah Al-Insan yang diakhiri surat Al-Insan dengan penegasan Allah, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan yang memperingatkan tentang hal penting yang banyak dilupakan. Apa? Fungsional kita selaku hamba, bahwa kita ini dimiliki penuh oleh Allah. Maka dengan ini diingatkan kita bukan pemilik diri kita. Kemudian diingatkan tentang yang banyak dilupakan, bahwa hidup ini melaksanakan tugas-tugas penghambaan, di mana hamba ini bukan karyawan, bukan pegawai yang punya nilai tawar dengan yang mengangkat kita, tapi kita adalah hamba dimiliki penuh. Kemudian yang perlu diingatkan, tidak ada kemuliaan dalam hidup kecuali orang-orang yang menjalankan fungsi kepemilikan Allah, yaitu apa? Tugas mematuhi standar. Kemudian banyak yang dilupakan, sehingga tidak banyak dipersiapkan potensial yang Allah beri. Apa? Mempersiapkan masa depan akhirat yang di sana akhir kehidupan kita. Ingat bahwa kehidupan kita ini bukan berakhir dengan kematian,
tapi berakhir dengan keabadian. Maka faman syaa, maka siapapun syaa yang berhasrat ittakhadha ila rabbi sabila, dia mengambil sebuah keputusan untuk menempuh jalan menuju Allah. Jadi kita bukan makhluk bumi di mana kegiatannya dari oleh untuk dunia, dari oleh untuk dunia, yang digagas oleh ideologi pandangan hidup serba materialisme, sehingga hidupnya ini transaksional dengan sesama manusia, bukan transaksional dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah sudah membeli dari orang-orang yang mempercayai Allah. Tidak saja Allah sebagai pencipta, Allah itu punya wewenang ya, memerintah, yang standar perintahnya itu namanya Islam. Ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, itu banyak dilupakan oleh manusia, sehingga dari oleh untuk dunia, di mana dia memulai start, disitulah garis finishnya. Sehingga yang diseriusi ini seharusnya yang bukan diseriusi, tapi yang seharusnya diseriusi ya sisa-sisa kehidupannya. Itu ya. Wa ma tasyauna, tidaklah kamu semuanya, hei manusia, menghendaki. Artinya apa? Ya mari kita berkehendak untuk apa? Menunaikan jual beli dengan Allah. Gitu ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah sudah membeli dari orang-orang yang mempercayai Allah itu jiwa dan harta mereka. Padahal Allah itu yang memiliki semesta raya ini ya. Tapi Allah memberi standar iman, keyakinan bahwa kita akan kembali dengan kepada Allah, dan Allah tidak membalas dengan kesetaraan. Jadi kalau 50 dibalas 50, enggak. Allah itu tak terhingga. Bi anna laumul jannah, karena masa depan mereka itu ya taman surga sana ya, saking besarnya kebahagiaan surga diturunkan di dunia ini. Itu yang namanya surga yang disegerakan, al jannah mamdudah, surga yang disegerakan. Ada surga mau'udah yang dijanjikan. Neraka pun demikian. Hari ini radiasi panas neraka itu sudah dirasakan oleh manusia-manusia yang tidak memilih yang Allah pilihkan. Kamu tidak punya kehendak illa ayyasha Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Apa kehendaki? Jadi hamba Allah, kegiatan hidupnya disandati oleh standar Islam, jalan yang ditempuh Islam itu finishnya Allah, masa depannya akhirat. Apakah kita bisa menghendaki dunia? Ya bisa, tapi nanti kita ke sana. Di sana cuma ada dua, hukuman atas kemaksiatan, kemudian ganti atas ketaatan. Di sana cuma dua,
Ada yang tidak kembali kepada akhirat? Tidak percaya, tidak apa-apa. Maka Sayyidina Umar itu menggunakan pengingat kematian. Kullu yaumin yuqalu mata fulan. Setiap hari didengar si A mati, si B meninggal, si C wafat. Fala budda min yaumin, maka sebuah keniscayaan akan datang suatu hari yuqalu mata Umar mati. Bisa menghendaki tidak mati. Ada orang menghendaki mati kan, enggak kan? Kepingin urip terus, kepingin muda terus. Makanya Sayyidina Ali ya menegaskan ad-dunya mudbiro. Dunia itu sudah tidak setia, pergi membelakangi kita. Buktinya apa? Kulit yang dulu kencang sekarang keriput, tulang yang kuat sekarang rapuh. Itu ya, dulu berjalan tegak, hari ini agak kurang terbungkuk. Itu artinya apa? Mudbiro, sudah tidak setia, meninggalkan kita. Ya, sehingga wal akhirah mukbilah, akhirat menyambut kita. Itu ya. Walikulli minhuma abna. Masing-masing dunia akhirat punya anak-anak. Fakun min abnail akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takum min abnaid dunya. Kamu jangan menjadi anak-anak dunia. Jadi pikirannya mulai dewasa sampai akhir hayat sandang pangan papan, sandang pangan papan, prestasi-prestasi sesamanya. Tidak ada daya tarik. Rumah saya dikubur itu apa sudah siap? Apalagi akhirat. Itu ya. Jangan kita berpikir, jangan kita punya kesadaran seperti kesadaran yang ditegakkan di atas ideologi pandangan hidup serba materi. Mari kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui. Maka Allah punya hasrat memberitahu yang bahaya. Manusia, kamu kan tidak mau bahaya, jangan neliti. Saya turunkan standar supaya kamu ada garansi selamat. Ini larangannya. Kita punya kehendak enggak? Punya kehendak, tapi tidak bisa merubah kehendak Allah bahwa larangan itu menyelamatkan, bahwa perintah Allah itu mencelakai. Tidak bisa dirubah itu. Tak boleh kamu merubah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Hakim, Allah itu maha bijaksana, maka dikasih standar hukum. Jangan tahu ada bahaya, semua cara dipakai. Yang penting selamat dari bahaya. Yang penting tidak celaka, semua cara dipakai. Allah sudah memberitakan. Itu ya. Jadi alimah ini bukan ngawur, diberitahu. Kenapa? Allah tahu manusia, tidak ada manusia yang menghendaki celaka itu. Itu ya. Tidak ada manusia tidak ingin selamat itu. Hakim. Makna hakama itu sebetulnya makna bahasanya itu mencegah. Itu ya. Mungkin yang saya cegah diri saya dari dia, ternyata apa? Menyelamatkan. Kan itu kan? Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Allah masukkan siapapun yang Allah kehendaki fi rahmatihi, di dalam rahmatnya. Bukan gini, maksiat dasarnya apa? Saya tidak dikehendaki oleh Allah. Bukan gitu. Saya dikehendaki oleh Allah itu saat saya di jalan taat. Ini ya. Ada aliman kok maha tahu. Padahal Allah maha tahu, tidak ada manusia punya hasrat celaka. Diberitahu jalan supaya tidak celaka. Itu ya. Jangan dijadikan ayat ini ayat maksiat.
Berarti saya maksiat dikehendaki oleh Allah, tidak pernah menghendaki maksiat. Buktinya apa? Diturunkan standar ketaatan. Itu ya, diturunkan 124.000 nabi untuk memberitakan ini loh jalan neraka, ini loh jalan surga. Itu ya. Maka rahmat Allah itu diletakkan pada perintah yang kita jalani. Rahmat Allah itu diletakkan pada larangan yang kita jauhi. Jangan lalu melakukan larangan. Saya akan menghendaki rahmat, tidak bisa. Ada sebab ya. Makanya doa Nabi yang paling banyak itu, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan aku di dunia itu hasanah. Hasanah ini sebab. Wa fil akhirati hasanah, itu akibat. Di akhirat itu akibat yang baik. Itu ya, itu doa Nabi yang paling banyak. Sebab manusia itu rentan perubahan. Rentan perubahan ya, perubahan orientasi, niat tujuan. Wadzalimina, sedangkan pelaku-pelaku zalim, tidak ada zalim yang paling zalim, orang yang menolak pemberitahuan yang maha tahu bahaya, yang maha tahu selamat, itu paling zalim. Adalahum, Allah sediakan azaban alima, azab yang pedih, yang menyakitkan, diterjemahkan yang paling pedih. Nah, banyak kepedihan dunia melupakan kepedihan akhirat, banyak nyamannya dunia melupakan nyamannya akhirat. Maka Al-Quran ini inna hadhihi tadhkirah, inilah peringatan yang paling peringatan, itu Al-Quran. Jangan sampai kesadaran kita ini dibangun, dibangkitkan oleh ideologi yang bukan pandangan yang benar, yang dibikin oleh sesama manusia. Nah, baru ini korelasinya apa? Wal mursalat, bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalat, ya, apa maknanya? Yang diutus malaikat. Wal mursalat, demi malaikat yang dikirim urfan, ya, yang membawa kebaikan. Ya. Jadi alam ini bukan berjalan sendiri, ada sistem, ya, yang mengatur cuaca, ya, yang memelihara kelestarian alam. Mari kita harmoni dengan makhluk-makhluk Allah. Gimana cara harmoninya? Jangan maksiat. Jadi ekosistem alam ini itu ada malaikatnya. Ada malaikat yang mengatur cuaca untuk pergantian musim. Lu kenapa kok berubah? Karena perilaku manusia sudah tidak akrab dengan para malaikat. Iya, la in syakartum, kalau kamu mensyukuri, ya, nikmat Allah dioperasionalkan dengan standar Islam, la azidannakum, akan aku tambah kebahagiaan kamu. Itu ya. Jadi taat itu memelihara kelestarian alam. Karena konsep ini yang dibawa malaikat, ya, yang membawa urfan, kebaikan-kebaikan yang dikenal oleh akal sehat manusia tentang baiknya, yang dikenal oleh akal sehat manusia tentang buruknya. Oh, itu hebat itu ya. Ya'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, naik 50.000 tahun, turun 50.000 tahun. Masya Allah, itu yang membawa urfan, kitab-kitab yang disampaikan kepada para nabi rasul, terakhir Al-Quran. Bukan yang digali, bukan ideologi daur ulang, gagal dimodifikasi, komunisme jadi apa, liberalisme, ya, sosialisme, daur ulang ya. Mau kita memakai ideologi yang daur ulang sebagai standar, saya memutuskan menjalani, tidak menjalani, tidak ada jaminannya. Dunianya sudah kacau. Yang perang ini orang yang ditegakkan di atas apa? Ideologi materialisme yang perang.
ada perang dingin dulu, masih ada Uni Soviet, Pakta Warsawa dan NATO. Sekarang apa? Ada proksi-proksi yang saling cakar-cakaran. Itu akibat pakai Islam apa meninggalkan Islam? Meninggalkan Islam itu nerakanya sudah diturunkan radiasinya di dunia ini. Iya, itu tidak tersentuh yang namanya hasrat utusan, kemudian yang disampaikan kepada nabi-nabi tidak tercampur itu hasrat-hasrat si pembawa maupun yang membawa. Itu ya. Fal asifat, ya, angin yang bertiup asfan dengan kencangnya bisa menghentikan tiupan angin yang kencang. Ini maknanya bisa tersirat itu jiwa manusia. Manusia itu rentang hempasan. Kalau tidak percaya, tinggalkan Islam. Jiwamu akan terhempas tanpa arah seperti layang-layang yang putus. Itu ya. Kondisi alamnya ya gitu, angin yang bertiup dengan kencang bisa menghentikan topan tornado itu. Bangunan yang kokoh itu makhluk Allah loh ya. Lalu Allah itu gimana? Tidak kelihatan kamu percaya. Loh Allah itu loh, itu baru makhluk Allah itu. Dengan kecepatan berapa ribu kilometer, gedung-gedung berantakan. Kita tidur, ketika bangun lalu kita mengatakan angin itu topan. Loh yang menggerakkan topan itu siapa? Itu ya. Apa tidak ada kecepatannya itu? Masya Allah. Itu kita diajak menyaksikan dahsyatnya alam itu, betapa maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihempas masalah kesedihan, bisa ditolak datangnya sedih. Seperti halnya ketika Allah mengirim kebahagiaan, ketenangan, bisa dicegah? Tidak bisa kan? Jadi manusia itu semacam itu, goncangan jiwanya itu melebihi dahsyatnya apa? Hempasan topan. Wan nasyirat, yang menyebarkan nasro, apa? Sebaran yang seluas-luasnya. Hadirin, jiwa kita mengenal hamparan jiwa. Makanya surat As-Syams ya, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, kehangatan kan, jiwa kan butuh kehangatan. Wal ardi wa ma tohaha, demi bumi yang Allah hamparkan, itu jiwa itu. Kita mengenal sempit, dadanya sempit, jiwanya lapang, itu jiwa. Maka yang menjadikan jiwa lapang, hempasan apapun kita bisa bertahan, itu hanya ajaran Islam. Yang melarang itu bukan nafsu, yang merentah itu bukan nafsu. Ini ya. Fal fariqat, yang membedakan farkon, sebeda-bedanya apa itu? Ya, Al-Quran ini, kitab-kitab yang dibawa nabi-nabi, ya, makanya disebut Al-Furqan, pembeda. Kalau kitab-kitab sebelumnya juga pembeda, mana ajaran karangan yang proses daur ulang dari sebuah kegagalan, mana yang orisinil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orisinil kan dari Allah. Maka ditutup dengan Al-Quran yang Furqan, wa anzalal Furqan, Allah menurunkan pembeda. Itu secara dekatnya Al-Quran itu beda dengan Taurat, Al-Quran itu beda dengan Injil, apalagi ideologi, pandangan hidup, agama yang dikarang itu jauh, ya, jauh sekali. Apalagi kita jadi umat Al-Quran. Coba, kuntum khaira ummah, kamu itu sebaik-baik umat ya, umat Al-Quran itu. Kenapa? Nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
nabinya itu, pembesarnya para nabi, para rasul, yang sampai kebesarannya itu dibaca pada Muslim pada zaman Taurat, Muslim pada zaman Injil. Saking takjubnya, keinginannya kuat. Rabbana amanna bima anzalta, ya Allah, saya percaya kepada Injil yang kau turunkan kepada kami. Di antara penegasan Nabi Isa itu apa? Wa mubasysyirun bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara kehadiran saya memberikan kabar gembira. Mubasysyir, memberikan kabar gembira. Di rasulin, dengan datangnya seorang utusan, min ba'di, setelah saya. Masya Allah, kabar gembira itu. Tapi tidak ada ya kegembiraannya, karena tidak dikenal. Ismu Ahmad, namanya itu amat terpuji, Muhammad SAW. Maka fattaba'na rasulah, ikutkan aku rasul itu. Faktub nama asyahidin, ya Allah, kalau boleh saya minta, ya, jadikan aku, kami ini umat Injil ini menyaksikan hadirnya Muhammad SAW. Kenapa? Fal fariqati farqan. Ya. Jadi malaikat yang membawa berita-berita terakhir Al-Quran, itu Quran itu furqan itu. Iya. Loh, kita ini loh umat terbaik, nabinya terbaik, diinginkan oleh nabi dan umat-umat sebelumnya. Loh, kita kok tidak mengenal ini, masih ingin mencari pembeda-pembeda di luar pembeda yang orisinil, yang itu murni untuk menungso. Ya, hadza bayanun linnas, ini adalah penjelasan untuk manusia. Kenapa? Ini bayan, penjelasan, dikasih argumentasi logis, bisa diterima, bukan paksaan. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, makanya Syekh Bushiri itu mengkritisi bagaimana umat Islam yang tidak mengerti nikmat yang sebenarnya. Kita ini umat terbaik ketika diturunkan Al-Quran, jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Wa kaifa yudariku fit dunya haqiqatahu qaumun yamun tasal lau anhu bil fulumi. Bagaimana hakikat Nabi ini dikenal di dunia? Buktinya apa? Tidak mengenal kan? Kecuali menyanjung-nyanjung saja. Tapi bobot nilai ya yang dibawa oleh malaikat terakhir, yaitu Al-Quran, Al-Furqan. Kaum yang terlelap tidur dan dibuai mimpi-mimpi indah tentang Nabi. Jadi umat Islam ini hanya mimpi, Rasulullah hanya di alam mimpi, bukan alam realitas. Makanya Nabi nanti ngadu sambil apa? Mengiba. Kalau sekarang ibu kita ngadu sambil pegang dadanya ya. Nah, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, umatku sudah menjadikan Quran itu yang dihindari di dalam kehidupannya. Al-Quran sudah diambil jarak oleh umat saya. Itu umat Islam itu. Hadirin, fal mulqiyati dzikra, yang menyampaikan dzikra, peringatan, wahyu terakhir Al-Quran tadi, Nabi terakhir, Rasul terakhir, ya siapa? Rasulullah Muhammad. Kita ini umatnya. Tidak mengenal nilai bobotnya, tidak mengenal. Ya, malah ditekuni ideologi Karl Marx, Marxisme, Leninisme, demokratisisme. Masya Allah, lupa Al-Quran ini. Alhamdulillah kita diperingatkan terus, ya, yang menyampaikan peringatan. Berarti apa? Ini hal-hal yang paling banyak dilupakan. Kenapa? Harus ada peringatan khusus. Kenapa dunia ini melupakan? Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kesenangan dunia itu, tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang melupakan, menipu, sakit dunia, lupa sakit akhirat.
seneng dunia, lupa seneng akhirat. Sehingga keseriusannya apa hari ini? Padahal pesannya kan gitu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari dengan modal Allah yang Allah berikan kepada saya, kita hidup ini. Apa itu? Cari dengan serius ya akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa jatah dunia. Sekarang kan enggak, dibalik, dunia jangan lupa akhirat. Buktinya apa? Pesennya ibu-ibu kuliah nak ojo lali sholat. Sebenarnya gak ngono, sholat ojo lali kuliah kan gitu kan. Terbalik malah. Terbalik. Loh, kalau sudah terbalik ini berarti kan sudah menjadi pengingat umum. Ini pengingat khusus. Udron yang menolak alasan aunudro atau memberi peringatan. Tidak ada alasan. Kenapa? Saya sudah hidup. Apa alasan? Maka kalau kita bangun kesadaran semacam ini, sampai Abu Bakar itu khairun nas ba'da Rasulullah, Abu Bakar orang terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar. Andaikan saya ini rumput kering yang diinjak manusia, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada alasan, kita sudah hidup. Makanya dikasih peringatan, faman sya'a dzakara. Siapa yang suka dia akan ingat dengan pengingat. Kalau kita ingat bukan dengan penyadar Al-Quran, ingatnya itu tidak ingat karena sudah terbiasa kan. Kita itu umat peringatan, tapi dari yang kita peringati itu tidak pernah sedikit pun mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Al-Quran setiap saat, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya Quran itu pengingat ya. Faman sya'a takhadha ila rabbih sabila ya. Siapa yang suka dia akan mengambil keputusan menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ke sana kita. Hadirin rahimakumullah. Inna sesungguhnya, innama sesungguhnya tidak lain hanyalah tu'aduna yang kalian dijanjikan lawaqi, benar-benar pasti terjadi. Waqi itu dari kata waqa itu kejadian yang pasti terjadi. Buktinya apa? Hari ini kita tidak percaya kalau manusia itu memiliki dirinya, dia tidak mau payah itu, apalagi sakit, apalagi mati, nggak mau mati. Kenapa? Nikmat dunia itu melupakan kematian jiwa. Nah, sekarang kan diwaspadai kematian fisik kan, sakit fisik, sakit jiwa, bukan jiwa hilang ingatan, bukan. Kalau hilang ingatan tidak kena syariat itu ya, tapi hilang kesadaran tentang siapa kamu, untuk siapa, untuk apa, kemana. Ini perlu peringatan ini. Nah, seolah-olah menyuarakan ini seolah suara-suara kecil ya di sahara padang pasir yang tidak ada yang mendengar. Itu ya, seolah-olah terhempas oleh angin. Habis suara ini. Kenapa? Dasarnya pandangan hidup material dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Maka faidan nujumu tumisat, maka di saat nujum, bintang-bintang tumisat, dihapuskan cahayanya. Masya Allah. Sudah. Hadirin, kita mengenal bintang dunia, popularitas dunia bisa pudar apa enggak? Jangankan bintang itu yang dibikin-bikin, bintang yang sebenarnya lo pudar. Yang tidak pudar kepada apa? Ila rabbihi sabila, menuju Allah, tidak pernah pudar. Semuanya akan sirna. Kenapa? Sama dengan kita nyembah malaikat, malaikat juga ditiadakan, makhluk ya, butuh kekuatan. Siapa? Raja-raja dunia. Ainal muluku dunia. Mana raja-raja dunia ini? Mati. Fir'aun mati, Namrud mati. Padahal kita tidak pernah dikasih kekuasaan seperti Fir'aun, seperti Namrud. Kerajaan siapa yang ngasih? Allah. Ya, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim id atahullahul mulka. Coba. Tidakkah kau ya kau saksikan ya
orang yang menentang Ibrahim saat Allah ngasih modal kerajaan. Jadi yang ngasih kerajaan kepada Namrud itu Allah, yang jadikan raja Fir'aun itu Allah. An atahullahul mulk. Kita pernah dikasih raja itu, tapi kita punya bobot nilai raja. Kenapa? Kita ini hambanya Allah, Malikin Nas. Yang melarang itu raja, Malikin Nas, rajanya menungso. Itu ya, itu yang abadi. Muhammad Ali ketika masih bukan petinju profesional, dikirim Amerika mengikuti Olimpiade, dapat medali emas. Masya Allah, bangga Muhammad Ali, seluruh dunia mendengar namanya. Ternyata apa? Karena dia kulit hitam, di tempat-tempat umum tidak dapat sambutan. Akhirnya apa? Medalinya dibuang ke kali. Nah, apa ya? Mari kita mengejar bintang di hadapan Allah, yang bintang itu tidak akan pernah cahayanya pupus dan sirna. Apa itu? Rebutan jadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu itu tidak banyak yang meminati, tapi popularitas dunia banyak yang itu ya, popularitas dunia. Ada seorang artis Amerika, Marilyn Monroe itu, iya, padahal terkenal sampai John Kennedy ya kepincut ya, karena cantiknya. Meninggalnya apa? Tidak tenang, mengkonsumsi pil penenang. Padahal itu tidak ada yang tidak mengakui bintang dunia itu. Ayo, bintang mana? Itu ya, yang bintang asli itu, sirna itu. Apalagi bintang-bintang yang disematkan oleh sesama manusia. Ayo coba, bintang 4 jenderal kalau sudah pensiun gimana? Jangankan memanggul senjata, jalan aja tertatih-tatih. Kenapa? Makanya dunia ini kalau bukan dia yang meninggalkan kita, sementara kita masih ada, dia ada, kita yang meninggalkan dunia ini. Ini pengingat-pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzas sama'u, dan apabila langit furijat dibelah. Masya Allah, masa tidak percaya yang proses kejadiannya mungkin miliaran tahun. Loh, saya ini kejadiannya berapa? 9 bulan, paling lama 9 bulan 10 hari, kadang-kadang 6 bulan keluar prematur. Itu nek dadi menungso membangkang Allah itu gimana ya? Walaqad khalaqnal insana min nutfah, sungguh telah kami jadikan manusia dari benda cair. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba menjadi pembantah saya yang nyata. Itu gimana manusia? Coba Allah menurunkan yang malaikat itu perjalanan ke sana ini 100.000 tahun sampai Quran. Untuk apa ya? Steril dari pengaruh-pengaruh keakuan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia membuat standar pengaman larangan, standar pengaman perintah, untungnya manusia. Dan itu daur ulang. Kenapa? Yang mendorong motivatornya adalah gagal berhasil. Ketika gagal dirubah jadi larangan, ketika berhasil jadi perintah, kan itu. Apa masa enggak gitu? Berani kita dikasih jaminan yang tidak tetap ya, padahal Allah yang tetap. Itu ya. Wa idzal jibalu, dan di saat gunung-gunung nusifat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa proses kejadiannya gunung? Kita 9 bulan 10 hari. Kok seperti gunung saja kakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya kalau hati yang semacam itu, ya kita harus membiasakan, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, supaya hatinya ini gembur gitu. Itu ya, sebab takabur itu ya, itu dihalangi dari memahami komunikatif dengan Al-Quran. Itu ya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi ghairil haq, akan kucegah, kuhalangi dari memahami ayat-ayat saya orang-orang yang sombong di muka bumi. Itu ya. Loh, kalau air, diibaratkan air yang diturunkan dari arsana itu netes, meskipun airnya agak kecil, tapi kalau tes dari jauh
Loh, manusia kok enggak bisa ya dikasih tetesan air Al-Qur'an itu? Oh, berarti apa? Melebihi dari gunung manusia. Wa idza rusul uqitat, dan apabila rasul-rasul ditetapkan waktunya, ya, apa itu? Nanti kita bangkit dengan imam-imam. Jangan salah mengambil imam. Imam di sini panduannya Al-Quran, imam dalam sosok manusia Muhammad SAW, imam dalam panduan Injil sosok manusia pembawanya Nabi Isa alaihissalam. Itu ya, imam sebelum Injil yaitu Taurat, imamnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kita jangan salah mengambil imam. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti dibangkitkan dengan siapa yang dicintai. Jangan keliru. Ini ya, pemimpin-pemimpin dunia akan musnah, tapi pemimpin akhirat tidak akan musnah. Kita akan mencari mereka-mereka itu. Nah ini sekarang kan silo ya, rebutan imam dunia, tapi lupa kepemimpinan akhirat. Soalnya gitu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Imam apa itu? Yang imam bisa disuap itu? Bukan, ini imam yang asli. Itu ya. Jadi bapak itu imam, punya rakyat, orang dekatnya. Nanti mengerucut sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Imam-imam selain Rasulullah Muhammad mencari umat Islam akhir zaman ini. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita ini nanti dicari umatnya Nabi Isa. Kita ini imam akhirat. Ya, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah Muhammad akan menjadi saksi yang meringankan kamu. Ini lupa ini, imam yang sebenarnya ya. Sehingga tidak boleh lupa sampai sholat assalamualaika ayyuhan nabi, itu imam kita. Selamat atas engkau wahai nabi, ya. Warahmatullah, rahmat Allah, berkah Allah, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selamat atas kami dan hamba-hamba kami yang soleh. Itu Nabi Isa sampai walhiqni bis sholihin, pertemukan aku dengan orang soleh akhir zaman. Nabi Yusuf, pertemukan aku dengan orang soleh akhir zaman. Ini lupa imam itu. Wa idza rusul uqitat, apabila para rasul ditentukan waktunya nanti bangkit imam-imam yang orisinil, yang tidak orisinil terpuruk nanti. Naudzubillah min dzalik. Itu ditanya, wa ma nabiyuka, siapa Nabi Muhammad SAW, wa ma imamuka, panduanmu itu Al-Quran. Siapa bapakmu? Lupa bapaknya, bukan bapak bangsa ini, bukan bapak ideologis, tapi bapak iman. Siapa bapak kita? Ibrahim Abi. Oh, Ibrahim bapak saya. Oh, itu hadirin rahimakumullah. Ini makanya ayat 29 sebelumnya, inna hadhihi tadhkirah. Ya, inilah peringatan yang sebenarnya. Kenapa peringatan dari Allah? Karena Allah tidak mengambil untung, dirugikan sebuah kerugian saat peringatannya ditolak maupun diterima oleh manusia. Sudah isa ya? Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.